Robot dan pekerjaan manusia. Kemajuan teknologi, perkembangan industri, serta ilmu pengetahuan di era sekarang ini mengingatkan manusia untuk terus mengupgrade diri. Sebab karenanya bukan tidak mungkin sejumlah pekerjaan yang dulu dilakukan manusia akan digantikan oleh teknologi. Teknologi robot misalnya. Dikutip dalam World Economic Forum, robot, otomasi, dan AI akan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Jumlahnya pun tak main-main, yakni 85 juta pada 2025 mendatang. Berikut gambaran mengenai beberapa pekerjaan yang bakal tergantikan oleh robot dengan kecerdasan buatan. Berikut gambaran mengenai beberapa pekerjaan yang bakal tergantikan oleh robot dengan kecerdasan buatan. Yang pertama, Customer Service Executive. Customer Service Executive dinilai tak memerlukan kecerdasan sosial atau emosional yang terampil. Chatbots dengan AI diprediksi dapat mengatasi frequently asked question dari pelanggan. Yang kedua ada resepsionis. Resepsionis, pramusaji, operator seluler, atau telemarketer juga bisa diganti dengan robot humanoid atau smart screen AI untuk menangani pemesanan. Yang ketiga, pekerjaan manufaktur dan farmasi. Sektor ini merupakan area paling luas di mana teknologi AI berpotensi mengambil alih pekerjaan, khususnya pada bagian produksi dengan kebutuhan yang banyak. Keempat, retail. Robot sangat mungkin menggantikan pekerja di bidang retail untuk opsi pemesanan secara mandiri atau self-checkout, sampai metode pembayaran otomatis tanpa bantuan kasir. Yang kelima, kurir. Jasa pengiriman barang dengan bantuan kurir juga dapat tergantikan oleh robot, salah satu contohnya yang sudah diterapkan oleh perusahaan Amazon. Yang keenam, analisa riset pasar. Robot berkemampuan AI diprediksi lebih populer di sektor bisnis karena dapat melakukan riset pasar dengan data komprehensif. 7. Petugas keamanan. Teknologi AI mungkin merambah ke bidang keamanan fisik untuk mengganti petugas keamanan menjadi robot kamera pengintai dengan kamera dan sensor lebih sensitif. 8. Supir taksi dan bus. Ada kemungkinan 98% sektor ini bertransformasi menyeluruh menjadi serba otomatis dengan kehadiran mobil self-driving. 9. Bartender. Profesi bartender dapat beralih menjadi robot AI yang sudah diprogram sebelumnya, misalnya mampu meracik minuman sendiri secara otomatis untuk pelanggan. 10. Teller bank. Adanya teknologi baru membuat transaksi perbankan lebih mudah termasuk via gawai, setor, dan tarik tunai sudah bisa dilakukan mandiri tanpa perlu ke bank. Dengan adanya penggantian pekerja manusia oleh robot, sungguhnya mampu menimbulkan potensi-potensi penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah potensi penyimpangan secara ideologi. Dari segi ideologi, memungkinkan untuk terjadinya penyimpangan yang awalnya Indonesia menggunakan ideologi Pancasila, menyimpang perlahan-lahan ke arah ideologi kapitalisme. Sebab dari adanya pekerja robot ini, perusahaan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan seperti efisiensi pekerja yang tinggi, tingkat kreativitas dan inovasi yang semakin berkembang, pertumbuhan ekonomi yang juga semakin berkembang pesat, yang mana hal-hal ini mengarah pada keuntungan dari ideologi kapitalisme. Walau setiap orang memiliki kesempatan yang sama pada ideologi kapitalisme, tetapi hasil dari ekonomi kapitalisme ini sangat dipengaruhi oleh modal yang dimiliki seseorang. Sehingga orang yang memiliki modal awal yang lebih besar lebih berpeluang meraup keuntungan yang lebih besar pula, hingga akan menjadikan monopoli pasar di tengah masyarakat, serta dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. Selain itu juga dapat merangsang distribusi kekayaan yang tidak adil. Di satu sisi lagi, segala kegiatan ekonomi hanya berfokus pada keuntungan, sehingga penindasan terhadap UMKM juga sangat memungkinkan untuk terjadi. Hal ini semua ditimbulkan dengan ketidaksetaraannya kekayaan. Yang kedua, ada potensi penyimpangan secara politik. Potensi yang timbul dari segi politik adalah pengambilan keputusan yang tercampur oleh tangan robot dan teknologi yang dimana segi pola pikir robot tidak bisa menyamai manusia 100%. Sehingga bisa menimbulkan kerugian tersendiri bagi manusia. Bahkan bisa saja apabila sudah diambil alih oleh robot, maka pengambilan keputusan politik hanya bisa dilakukan sepihak dari robot saja, tanpa adanya persetujuan dari pihak manusia, yang dimana sudah pasti akan merugikan pihak manusia itu sendiri. Terlebih lagi apabila keputusannya hanya menguntungkan satu sisi saja. Itulah sebabnya hingga saat ini pekerja robot belum dapat menggantikan pekerjaan hakim di pengadilan.
potensi penyimpangan secara ekonomi. Penyimpangan secara ekonomi terjadi di mana orang yang memiliki modal atau uang dapat berlaku semenang-menang, baik dalam perekrutan pekerja manusia maupun pemberian upahnya. Dan dikala itu, para pekerja manusia yang tidak punya pilihan lain karena sudah tidak ada lagi lapangan pekerjaan karena sudah tergantikan oleh robot, akan menerima pekerjaan tersebut dengan kesepakatan upah tersebut. Selain itu, para pemegang modal serta yang memiliki uang adalah pemegang peran utama dalam perekonomian. Potensi penyimpangan secara sosial budaya. Penyimpangan secara sosial budaya yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yaitu setiap masyarakat tidak akan berhenti berkembang karena mereka mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Perubahan sosial yang cepat dapat mengakibatkan terjadinya disorganisasi yang bersifat sementara sebagai proses penyelesaian diri. Perubahan tidak dibatasi oleh bidang kebendaan atau bidang spiritual, karena kebudayaan memiliki hubungan timbal balik yang kuat. Perubahan sosial mempunyai 3 dimensi, yaitu struktural, kultural, dan interaksional. Pertama, dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga sosial. Kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan dalam masyarakat. Perubahan ini meliputi 1. Inovasi kebudayaan merupakan komponen internal dalam suatu masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi baru. Kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks memaksa individu untuk berpikir kreatif dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. 2. Difusi merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Sebuah kebudayaan mendapatkan pengaruh dari budaya lain, kemudian memicu perubahan kebudayaan dalam masyarakat yang menerima unsur-unsur budaya tersebut. Ketiga, integrasi merupakan wujud perubahan yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadinya penyatuan unsur-unsur budaya yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan berbagai unsur-unsur budaya tersebut. Dan yang terakhir, dimensi interaksional mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat, yang mana robot bisa saja digunakan untuk melakukan hubungan sosial tanpa adanya interaksi manusia tersebut. Selanjutnya adalah bagian solusi. Solusi hukum yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah penyimpangan tersebut, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat umum, adalah dibuatnya kebijakan oleh pemerintah terkait peraturan penggunaan pekerjaan robot, sehingga penggunaan pekerjaan manusia tak sepenuhnya tersingkirkan. Selain itu, juga pemerintah menyediakan tempat pelatihan bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan dirinya agar tak kalah saing dengan sebuah robot. Pemerintah melalui lembaga eksekutif dan legislatif juga memiliki tanggung jawab agar segera membuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang kondisi yang akan dihadapi di era revolusi industri 4.0 dalam semua aspek yang dibutuhkan. Terutama, ditekankan pada hal mempercepat revisi ataupun perubahan pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan. Dengan adanya perubahan dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, maka diharapkan dapat menjamin serta sebagai solusi penerapan dan tantangan yang akan dihadapi para pekerja terutama di Indonesia. Apabila pemberlakuan legislasi dan regulasi yang dikomunikasikan dengan
penegakan hukum yang serius, maka akan memastikan terjadinya supremasi hukum. Solusi lain yang dapat diterapkan yakni yang pertama, orang tua dan sekolah bertanggung jawab mengedukasi anak tentang jenis pekerjaan yang sedang dibutuhkan industri agar mereka dapat memilih jurusan yang akan terserap di dunia kerja. Yang kedua, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan tertinggi jika dibutuhkan untuk menambah atau menyesuaikan kurikulum, dan yang pemerintah sebagai pengawal kebijakan harus turut serta mengawasi kualitas pendidikan yang diberikan oleh perguruan tinggi dan berani mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan dalam bentuk apapun. Dan yang ketiga, di sisi lain, industri diwajibkan menjalin kerjasama yang dibutuhkan dengan perguruan tinggi dalam bentuk penelitian atau program magang agar mahasiswa ataupun mahasiswi dapat mengetahui jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan secara langsung. Dalam hal ini, pemerintah dapat melakukan peran sebagai jembatan antara industri dan perguruan tinggi. Sebab perlu diketahui, secanggih apapun robot, mereka masih memiliki kekurangan dan tidak bisa sepenuhnya mereka menggantikan manusia dalam segala bidang pekerjaan. Akal budi manusia ditambah dengan ilmu pengetahuan serta skill yang mencukupi pada diri seseorang individu memampukan ia bersaing untuk sebuah pekerjaan dengan para robot tersebut.